Baik, selamat bertemu kembali dengan Jago Catur Channel. Kali ini kita akan membahas permainan catur terbaik tahun 2023. Ini nominasi dari chess.com pada suatu permainan catur pembelaan Caro-Kann antara Yulia Szabo putih melawan Stepanenko, dilanjutkan dengan setelah E4 C6 D4 D5 dilanjutkan dengan varian dorong ke E5. Jawaban hitam adalah gajah F5, putih melanjutkan dengan H4 yang saat ini banyak digemari ya, menghadapi Caro-Kann gajah F5 dengan H4. Sekarang kalau dijawab dengan H6, putih lebih leluasa dalam penguasaan ruang di sayap raja. Sekarang kita lihat pada saat H4, ini jawaban hitam yang bagus adalah H5. Putih melanjutkan dengan langkah normal pertukaran gajah ke D3 bertukar dengan gajah terang dari hitam. Kita perhatikan ini ada juga rencana putih dorong E6, hitam menjalankan E6 dan putih berusaha pengembangan buahnya melalui kuda F3. Hitam langsung cek melalui menteri A5 dan ditutup oleh kuda D2. Langsung kuda H6 ingin menepati ke petak yang sangat strategis di F5. Pengamanan raja dari putih dan lanjutannya ke kuda F5. Kita lihat dalam posisi demikian, ini lanjutan permainan C4 ya. Nah, sebenarnya ini pernah dimainkan oleh Pragnananda sebagai putih melangkah kuda B3 ancam menteri di A5. Ini dalam suatu permainan melawan juara dunia saat ini Magnus Carlsen sebagai hitam melanjutkan menteri B5, menteri D1, C5, ini pernah dimainkan Pragnananda melawan Magnus Carlsen dalam suatu turnamen rapid tahun 2022 dengan permainan yang sangat alot sekali. Kita beralih ke permainan antara Szabo melawan Stepanenko pada saat posisi demikian. Ini permainan ya, C4. Ada ancaman di H4, tahan terlebih dahulu, G3, baru kita melanjutkan dengan rokade pendek.
Ini menurut Grandmaster Rafael Leitao, ini langkahnya cukup perlu ini A3 ya, dengan rencana B4 mencegah tusukan bidak hitam ke C5. Dalam permainan yang sesungguhnya di sini putih melanjutkan dengan B3. Ambil rencana lajur D, putih juga sama, benteng F D1 dilanjutkan dengan dorong bidak C6 ke C5. Sekarang kalau gajah B2, hitam setahap demi setahap memperkuat permainan posisinya. Setelah C5, putih melanjutkan dengan D, C5, pukul kembali dengan menteri, dan langkah lanjutan putih adalah kuda F1 menantang pertukaran buah di jalur D. Hitam rupanya tidak menyanyiakan ingin meraih keuntungan materi dengan bertukar benteng gajah dengan menteri. Tetapi putih meladeni dengan langkah menteri D8, pukul kembali, dan raja H7. Kita perhatikan dalam bentuk bangunan demikian, putih menteri tukar benteng gajah, namun di sini posisi raja hitam cukup berbahaya, banyak ancaman dan kelemahan juga, ikatan kuda B8 yang membuat benteng A8 tidak bisa ikut bertempur. Setelah raja H7, putih melanjutkan dengan kuda E3. Di sini hitam berupaya mengaktifkan menterinya ke petak A5 dengan ancaman benteng D8 dan juga C B3. Cek kuda G5, menteri atau raja G6, dan kita lihat di sini ada langkah yang sangat baik sekali dari putih, kuda G2. Ini masih menurut Rafael Leitao. Di sini ini ancaman yang sangat membahayakan ya, F4 ini langkahnya cukup bagus itu. Kuda H6. Ya, sekarang kalau ini juga belum bisa dimakan karena ada langkah lanjutan kuda F4, raja H6, dan cek di F7, ancaman ganda terhadap raja dan menteri. Kita lihat pada bentuk demikian. Ini ada analisa dari Grandmaster, ini yang bagus ya. Kuda H6. Sekarang kalau dicek, ini raja bisa
keluar melalui F5. Ya, keluar raja tadi ya, keluar F5. Nah, di sini putih mungkin bisa melanjutkan dengan kuda G E6, cek, benteng F8, raja E4. Ini raja hitam bisa terhindar dari ancaman. Kita lihat dari bentuk bangunan, kuda masih di F5. Dalam permainan ini hitam berusaha memberikan kudanya ke G3. Nah, ini kuda ini juga belum bisa dimakan ya, karena ini sekarang baru bisa dimakan. Nah, ini udah tidak bisa skak-skar lagi, karena raja bisa ke F5. Dalam bangunan demikian kita lihat ya, dalam bentuk demikian hitam berupaya memberikan kudanya ke G3, tidak dihiraukan oleh putih. Cek F4, raja F5, dan di sini dilanjutkan dengan kuda F7 sambil menjaga benteng yang terancam maupun bidak E5. Permainan terus berlangsung dengan menteri C3. Ya, ini ancaman di A1 benteng. Ini dalam analisa komputer ini sebetulnya bisa berakhir dengan draw ya, kalau putih melanjutkan dengan benteng B1. Namun di sini kita perhatikan ada langkah yang merupakan inti dari permainan ini yang membuat Grandmaster Letau sangat salut. Putih menjalankan raja G2 dalam posisi benteng sedang terancam. Ya, tadi dalam posisi demikian pun ini cek ke E1 tidak banyak memberikan hasil. Ini langkah yang sangat brilian sekali, raja G2. Dalam posisi demikian kita perhatikan ini hitam sudah banyak menang, ada menteri ya. Ini sebetulnya bisa dibuang kembali ya ke sini, dengan kemungkinan ada kemungkinan skak bolak-balik oleh hitam. Namun pada saat demikian hitam menjalankan kuda E4. Kita bisa lihat di sini, ya ini langkah partai. Nah, sekarang kita coba analisa, seandainya kita mengambil benteng A1,
Ini jawaban putih adalah kuda D6. Kalau raja G4 ya, cek. Ini bisa mati dengan kuda. Dalam posisi kuda D6 cek. Kalau dipukul E5-nya ini bisa dipukul kembali, C4-nya raja F5 cek, raja E4 cek, dan putih masih menang. Ini dalam bentuk posisi demikian. Tadi benteng dalam ancaman di A1. Ini dalam posisi demikian, hitam menjalankan kuda E4. Dilanjutkan dengan benteng F8 dari putih tetap memberikan atau membiarkan benteng A1 dalam ancaman. Ya, dalam posisi demikian, ini langkah hitam menghindar dari ancaman benteng F8. Sekarang kalau masih dipukul juga, kita analisa kembali. Ini bisa cek di E5. Ya, ini kalau dipukul, ini pukul di C4, ini bisa mati dengan, atau langsung saja di sini menang juga. Jadi benteng di A1 belum bisa diambil oleh hitam dalam bentuk posisi demikian. Akhirnya hitam melanjutkan dengan raja menghindar ke G4. Putih tetap membiarkan bentengnya dalam ancaman dengan menjalankan dalam permainan gajah E3. Nah, di sini ada analisa yang sangat menarik lagi dari Grandmaster Rafael Leitao. Ini putih bisa menang dengan sangat indah sekali dengan kuda H6. Sekarang kita analisa ya, satu persatu ya. Kalau pukul ini bisa mati dengan kuda. Sekarang seandainya pukul dengan G7, ini ada langkah yang sangat brilian lagi dari putih dengan kuda D3. Kalau dipukul dengan menteri, ini mati dengan benteng di F4. Bagaimana seandainya ini ancaman di F4, pukul dengan raja H4-nya? Apa kira-kira? Ini bisa dimakan
H6 dengan gajah. Masih ancaman di F4. Bagaimana kalau ini yang dimakan? Nah, F2-nya. Ini bisa dicek ya, tutup, cek dengan benteng A1. Nah, sekarang dalam posisi demikian, apalagi langkahnya? Sulit ya. Dalam posisi tadi, nah ini udah pukul ya. Nah, ini langkah terakhir yang sangat indah sekali, kuda D3. Ini ancaman sulit dihindari. Sekarang kalau pukul, oh tadi udah ya, pukul ini pukul ke H6. Ini sekarang kita beralih ke permainan. Ini langkahnya putih, partai menjalankan gajah E3. Masih dikasih benteng. Nah, di sini sebetulnya ini masih ya gajah E3. Sekarang kalau dipukul, A1-nya ini tetap jawaban seperti tadi. Cek. Ini masih mati dengan kuda. Sekarang kita lihat pada saat menteri masih di C3 dalam posisi demikian. Gajah E3. Akhirnya hitam membuang kuda kembali ke F2. Kita lihat di sini lagi-lagi putih memiliki langkah yang sangat brilian dengan kuda D5. Masih membiarkan benteng. Kalau dipukul, ini cek di H6. Ya. Kalau pukul ini bisa dicek. Ini kita perhatikan bentuk mati yang sangat indah sekali dalam catur. Sekarang kalau tidak ditutup dengan kuda pun ini masih sama. Kita lihat dalam posisi demikian ya. Nah, ini setelah makan
tadi ada kuda H6. Ini kuda F2 dijawab dengan kuda D5. Permainan terus berlangsung dengan menteri pukul benteng A1 dan ada lagi langkah brilian dari putih dengan buang kuda kembali di H6 dengan ancaman di F4 ya. Pukul. Ini permainan berlanjut. Cek. F2 gajah. Raja. G5. Gajah E3, kalau ke H4 bisa mati dengan indah seperti tadi. Raja. G6. Kuda cek di E7, paksa raja ke H7, diancam kembali melalui benteng H8. Akhirnya hitam menjalankan kuda C6. Cek G5, raja H6. Cek kuda E6, raja H7. Cek kembali, raja H6, cek kuda F5, langkah paksaan, cek lagi H4, langkah paksaan kembali, dan di sini baru dipukul A8-nya dengan benteng, dengan ancaman benteng H8. Dicek pun ini rasanya percuma ya, ini tetap harus lari ke petak putih. Nah, sekarang akhirnya hitam menjalankan G6 dengan maksud memberi napas bagi raja ke H7. Ancam di G8, jaga, dan lihat langkah terakhirnya yang sangat indah, paksa dimakan, akhirnya hitam menyerah karena mati pakai kuda. Ini dinominasikan oleh chess.com sebagai permainan catur terbaik tahun 2023. Terima kasih, silakan subscribe.